Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kembali pada konten berikut ini saya akan membagikan materi yang saya peroleh dari perkuliahan saya di MGM secara online ya. Berikut ini yang jadi pemateri dari perkuliahan ini adalah Bunda Farhadina ya. Beliau adalah pendidik, pelatih guru juga ya, dan sekaligus beliau adalah seorang penulis. Nah, jadi beliau ini akan menyampaikan tentang kuasai dunia dengan keterampilan literasi. Literasi itu keahlian menulis ya. Nah, bagaimana caranya ini? Saya jadi penasaran juga ini ya. Bagaimana menguasai dunia dengan keterampilan literasi? Padahal saya ini ya ingin sekali menulis tapi tidak mau ya, tidak termotivasi apalah ya. Oke, bingung juga yang mau ditulis apa. Nah, sekarang mau kita dengarkan bagaimana caranya kita bisa termotivasi untuk menulis, termotivasi untuk literasi. Nah, apakah saja yang akan beliau sampaikan? Mari kita langsung simak dulu ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat guru semua yang hebat, yang bersemangat. Kita simak apa yang beliau sampaikan. Dalam bagian 2 ini kita akan membahas kenapa keterampilan membaca itu menjadi satu hal yang amat sangat penting. Tentu kita sudah sering didoktrin bahwa membaca itu penting, tetapi saya akan mengulas sedikit lebih banyak lagi ya, bahwa ternyata membaca itu bukan masalah akademis. Membaca itu adalah masalah hidup, masalah keterampilan untuk kita survive di masa yang akan datang, apapun profesi ataupun pilihan kita. Saya akan berikan satu contoh ya. Bapak Ibu, dalam sehari berapa keputusan yang kita buat? Tentu banyak sekali, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa seorang guru selama dia waktu mengajar di kelas, itu dia bisa membuat keputusan sekitar 200 keputusan. Dan dalam hidup ini pasti kita dihadapi dengan pilihan-pilihan di mana kita harus membuat keputusan yang bijak. Saya berikan satu contoh. Jika saya menunjukkan gambar berikut ini, saya berikan contoh gambar berikut ini. Anggaplah Bapak Ibu semua adalah seseorang yang sedang berdiri di tengah hutan dan mencari jalan untuk ke kiri atau ke kanan. Mana kira-kira yang Bapak Ibu ambil? Pilihan mana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Oh, mungkin banyak sekali alternatif-alternatifnya. Ada yang memilih ke kiri dan ada yang memilih ke kanan. Apapun pasti ada alasannya. Coba pikirkan alasannya, kenapa kita memilih jalan tersebut. Nah, pada saat kita memilih, tentu kita tidak tahu apa yang ada di ujung sana, apa yang akan terjadi di masa depan. Iya. Tetapi kita bisa membuat keputusan-keputusan bijak dengan data-data yang terkumpul, data-data yang kita lihat, pengetahuan kita sebelumnya, dan dengan memprediksi berdasarkan data-data tersebut. Maka kita bisa mengambil keputusan yang bijak. Dan keputusan bijak itu menentukan kesuksesan kita di dalam kehidupan ini. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Nah, berarti mengambil keputusan adalah sebuah keterampilan dalam hidup yang kita selalu dihadapkan. Begitu kita menjadi seorang yang mengambil keputusan dengan bijaksana dan baik, maka kita akan bisa menjalani hidup ini dengan baik. Nah, tahu tidak Bapak Ibu, ternyata proses yang dilakukan dalam mengambil keputusan itu sama dengan proses yang dilakukan seseorang ketika dia berusaha memahami sebuah bacaan. Jadi keterampilan mengambil keputusan itu bisa diperoleh dengan dia melatih keterampilan membacanya. Karena itulah Bapak Ibu, bahwa keterampilan membaca adalah keterampilan hidup. Apalagi yang kita butuhkan jika kita memang memiliki keterampilan untuk mengambil keputusan dengan baik, tentu itu menjadi keterampilan hidup yang sangat mendukung kehidupan kita. Karena itu, membaca bukan hanya masalah akademik, tapi jauh dari itu. Kemudian Bapak Ibu semua, di masa yang tidak lama lagi, sekitar 7,1 juta jenis pekerjaan akan hilang. Kemudian apa yang akan dilakukan anak-anak kita? Tentu dia harus menjadi seseorang yang kreatif, berpikir kritis, dan dapat berpikir analisis untuk membaca peluang-peluang dan untuk cepat belajar.
Karena bisa jadi apa yang dia pelajari hari ini tidak digunakan lagi di masa yang akan datang. Dan belajar berpikir kritis, analisis, dan kreatif itu juga sangat efektif dilatih dengan membaca dan pemahaman membaca. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif dilatih dari membaca dan pemahaman bacaan. Karena itu, semua skill-skill dalam kehidupan, semua skill-skill yang dibutuhkan dalam abad 21 ini, itu bisa dilatih dengan membaca. Jika ada pertanyaan, tapi kan sekarang dia bisa menonton, bisa yang lain. Iya, tapi yang paling efektif melatih keterampilan itu semua adalah dengan membaca. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Istimewa dan para pendidik, orang tua dimanapun berada di seluruh Nusantara bersama saya Farah Dina dari Tangga Edu. Ya, hari ini kita akan bersama-sama berbagi mendiskusikan suatu hal yang amat sangat penting, terutama di masa pandemi ini. Masa pandemi ini memanglah tidak mudah dan semuanya menjadi terasa lebih susah. Kadang lelahlah hati dan raga ini terasa begitu lelah. Dan saat itulah rasanya ingin kita untuk berkeluh kesah. Sayangnya, keluh kesah tidak membuat segalanya menjadi mudah. Justru akan menambah gundah. Karena itu, mari kita bersama-sama, bersatu, bekerja sama, agar kita tidak lemah, dan segala sesuatunya terasa menjadi lebih mudah. Karena itu, saya hadir pada hari ini dengan akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting, yaitu kuasai dunia dengan keterampilan literasi. Kenapa keterampilan literasi ini menjadi satu hal yang amat sangat penting? Kita akan bahas dalam materi-materi di beberapa bagian ini. Kita siap ya Bapak Ibu semua? Ya, pada masa pandemi ini kita harus bekerja lebih cerdas, memilih yang paling penting di antara yang penting. Dan keterampilan literasi itu adalah keterampilan yang amat sangat penting bagi anak-anak kita, apapun profesinya nanti, apapun pilihan hidupnya. Karena itu adalah kemampuan yang sangat mendasar dan juga keterampilan hidup. Sayangnya di Indonesia menempati peringkat 9 dari bawah dengan nilai di bawah rata-rata, jauh di bawah rata-rata untuk pemahaman membaca. Anak-anak kita sudah cukup baik dalam bisa membaca. Artinya dia bisa membaca lancar. Walaupun juga masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca lancar. Tetapi mereka tidak tahu apa yang dibaca itu. Tidak paham apa yang dibaca itu. Kita sering melihat fenomenanya sehari-hari di mana anak-anak bisa membaca secara lancar. Tapi ketika ditanya isi bukunya, mereka tidak paham. Mereka tidak tahu makna yang terkandung. Atau misalnya, pada saat seorang anak mengerjakan sebuah soal cerita. Sehingga matematika yang tadinya angka-angka dia cukup bisa. Tapi ketika dimasukkan dalam sebuah konteks kasus, di dalam teks, di dalam sebuah bacaan, di dalam sebuah cerita, maka menjadi sangat sulit. Karena mereka tidak paham apa yang dibacanya. Apa yang terkandung di dalam teks itu. Sehingga ini menjadi sebuah keprihatinan. Padahal ada hal-hal mudah di mana anak-anak itu bisa memahami bacaan dengan baik. Langkah yang paling mudah pertama-tama adalah kita yakin bahwa semua pendidik salah satu tujuan untuk mendidik adalah membuat sebuah generasi yang cerdas. Dan tahukah Bapak Ibu semua bahwa kecerdasan itu, kecerdasan anak-anak kita itu ditentukan dengan intensitas membaca buku atau dibacakan buku. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa intensitas membaca atau dibacakan buku mempengaruhi kecerdasan anak hingga dewasa. Jadi, apalagi yang kita tunggu? Mulailah bacakan buku pada anak kita, mulai membiasakan mereka membaca, dan tentunya dimulai dari diri kita sendiri, para orang tua, para pendidik, para guru, untuk memiliki kebiasaan dan pemahaman membaca yang baik. Kita lanjutkan dalam part berikutnya. Oke, kita lanjut. Oke,
kita sudah sama-sama sepakat bahwa keterampilan literasi, khususnya keterampilan membaca, itu adalah keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dan kita juga sebagai seorang yang sudah dewasa. Life skill. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Maka, jika kita sudah semangat, kita akan mulai membahas apa yang dapat kita lakukan untuk bersama-sama menaiki tangga-tangga berikutnya untuk mencapai keterampilan membaca yang baik untuk anak-anak kita. Maka kita lihat di anak tangga mana kita berada pada saat ini. Jika Anda, Bapak, Ibu, guru, orang tua pendidik, atau anak-anaknya yang tidak biasa membaca, maka mulailah membaca. Maka itu menjadi bagus. Yang tidak membaca, tidak bagus. Biasa membaca, menjadi bagus. Tetapi yang sudah bagus ini akan kita lonjakan lagi ke tangga berikutnya menjadi luar biasa. Meningkatkan yang bagus menjadi luar biasa, yaitu membaca, kemudian menambahkan aktivitas lanjutan setelah membaca. Mengapa aktivitas lanjutan ini menjadi penting? Karena proses membaca adalah proses berpikir, dan proses berpikir dibutuhkan waktu setelahnya untuk merefleksi, menghubungkan antar informasi, kemudian mengambil hal-hal yang penting. Itu yang dibutuhkan untuk kita meningkatkan keterampilan membaca. Jadi Bapak Ibu yang tidak membaca, mulailah membaca. Yang sudah membaca, mulailah membaca, kemudian ditambah dengan aktivitas lanjutan setelah membaca. Tapi bagaimana dengan kondisi pandemi ini di mana anak-anak akses terhadap bahan bacaan juga berkurang? Kemudian mereka juga tidak hadir ke sekolah, tidak mendapatkan buku-buku dari perpustakaan. Maka dalam sesi ini saya akan jelaskan bagaimana kita memiliki ribuan koleksi buku tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Ada sumber-sumber yang dapat kita manfaatkan. Saya jelaskan satu sumber yang pertama dulu, di mana terdapat bahan-bahan bacaan yang disertai dengan aktivitas-aktivitas lanjutan yang bermanfaat sekali untuk anak-anak kita. Dan itu dapat Bapak Ibu unduh secara gratis, secara cuma-cuma. Oke, yang pertama saya kenalkan langsung saja. Ya, siap ya Bapak Ibu? Ini website atau laman yang bisa dimanfaatkan untuk belajar jarak jauh untuk meningkatkan keterampilan literasi membaca. Ya, yang pertama adalah website tanggaedu.com. Sekali lagi, tanggaedu.com. Nanti di situ ada pilihan media belajar. Jadi tanggaedu.com/ atau garis miring media belajar. Garis miring. Jadi, apa yang ada di sana? Di sana sudah terdapat buku-buku bahan-bahan bacaan untuk anak-anak usia TK dan SD saat ini, tapi nanti akan dilengkapi dengan usia SMP dan SMA. Dan setelahnya pun, bukan hanya bukunya saja, bukan hanya bahan bacaan, tapi aktivitas-aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan setelah membaca buku tersebut. Bisa berupa permainan, bisa berupa aktivitas nyata, aktivitas real, bisa berupa percobaan, bisa berupa tanya jawab, bisa berupa hal-hal yang menyenangkan yang dapat dilakukan di rumah. Tapi semuanya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman membaca. Nah, sekali lagi sumber yang dapat dimanfaatkan adalah tanggaedu.com media belajar. Nanti akan saya bahas apa detail dari media aktivitas pembelajaran setelah membaca. Langsung lanjut ya. Sekarang saatnya kita memanfaatkan media-media yang tersebar di internet yang dapat kita gunakan secara gratis dan cuma-cuma tanpa perlu mengeluarkan biaya. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah media belajar yang ada dikembangkan di tanggaedu.com. Saya akan coba share ke Bapak Ibu semua. Saya akan perlihatkan. Kemudian nanti akan kita bahas apa sih isinya dan bagaimana kita meningkatkan pemahaman membaca anak-anak kita. Oke, sekarang ini adalah websitenya www.tanggaedu.com. Kemudian nanti akan kita pilih media, buku dan media, dan kita pilih media belajar. Kemudian di sini nanti setelah dipilih media belajar, maka akan ada banyak sekali pilihan buku-buku atau teks atau cerita yang juga disertai dengan aktivitas-aktivitas kegiatan, baik permainan maupun kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak. Ya, ada panduannya di sana. Seperti saya contohkan,
Ini buku Fas Ajaib. Saya klik buku Fas Ajaib, kemudian nanti ada pilihan untuk mengunduh bukunya dan juga aktivitas setelah membaca. Aktivitas Fas Ajaib. Jadi ini dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Bisa di-share, bisa diunduh, dan kemudian hasil unduhannya juga boleh dibagikan secara gratis ke siapapun. Ini contohnya setelah saya unduh, ini bukunya, buku Fas Ajaib, isinya seperti ini. Jadi bisa langsung anak-anak membacanya di HP ataupun di laptopnya. Kemudian ini bukunya, tapi kemudian ada aktivitas yang dapat dilakukan. Ada panduan aktivitas yang dapat dilakukan. Nah, aktivitasnya itu apa saja? Akan kita bahas bahwa aktivitas ini adalah aktivitas-aktivitas yang merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi anak-anak kita. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas biasa, seperti hanya pertanyaan bacaan. Biasanya Bapak Ibu setelah membaca kemudian diberikan pertanyaan bacaan, tapi ini hal-hal yang lebih kontekstual yang di mana anak-anak kita berpikir secara aktif setelah membaca kemudian memahami bacaan tersebut. Dan ini akan menjadi bekal anak-anak kita, dan suatu saat nanti mungkin karena kontribusi kita akan melihat suatu saat nanti anak-anak Indonesia mencapai nilai skor PISA tinggi pada saat ada tes PISA berlangsung. Sehingga kita tidak lagi selalu terpuruk di dalam ranking-ranking di bawah. Nah, itu dari satu sumber saja. Saya akan sampaikan sumber-sumber lain yang ternyata bertebaran di internet dan sangat berkualitas dan bisa kita manfaatkan dengan sangat baik. Lanjut ya. Kita sudah sepakat bahwa kita akan meningkatkan diri kita ke tangga-tangga berikutnya. Maka setelah membaca, kita siapkan anak-anak kita dengan aktivitas setelah membaca, di mana disitulah dia mengasah keterampilan pemahamannya. Nah, apa sih bagaimana cara kita melatih keterampilan literasi anak-anak kita dengan aktivitas setelah membaca? Jadi tidak cukup hanya membaca, tapi ada aktivitas lanjutan setelah membaca. Ada beberapa hal yang bisa kita ciptakan kegiatan-kegiatan itu, di mana ada skill-skill yang harus dipenuhi anak-anak kita supaya mereka memiliki keterampilan membaca, literasi membaca yang baik. Ya, apa saja? Yang pertama adalah kita ingat singkatannya adalah paham. Jadi desain kegiatan setelah membaca adalah paham. Paham apa saja? Paham itu Perhatikan. yang pertama adalah P yang pertama. P yang pertama adalah perhatikan detail. Ya, setelah membaca, maka anak-anak kita latih untuk memperhatikan detail-detail di dalam teks. Keterampilan ini bukan hanya untuk membaca, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang juga nanti digunakan di aspek-aspek lain kehidupannya. Memperhatikan detail, karena dengan detail ini maka dia bisa berpikir lebih kritis dan lebih analisis. Nah, kemudian P yang pertama tadi detail, perhatikan detail. Kemudian A, paham. A-nya adalah arti kosakata. Arti kosakata. Maka kita memberikan kosakata sebanyak-banyaknya untuk anak-anak kita dari membaca itu. Karena ternyata kemampuan dia untuk memiliki kosakata yang banyak itu adalah menjadi kunci kecerdasan dia. Dia akan bisa berpikir lebih kritis, dia bisa berpikir lebih analitis ketika dia memiliki bank kosakata yang banyak, dan itu juga menunjang keterampilan akademisnya dengan memiliki bank kosakata yang banyak. Jadi A-nya adalah arti kosakata. Kemudian H-nya itu adalah hubungkan informasi. Hubungkan informasi. Jadi, setelah dia membaca, maka langkah berikutnya adalah dia menghubungkan informasi yang satu dengan informasi yang lain. Baik itu yang dari bacaannya saat itu, atau informasi sebelumnya yang dia peroleh, atau menghubungkan dengan informasi dari bahan bacaan lain, atau menghubungkan dengan informasi yang pada kehidupan sehari-hari yang dia peroleh. Nah, kemampuan menghubung-hubungkan inilah yang nantinya menjadi bahan baku dia untuk berpikir kritis dan kreatif. Menghubungkan satu informasi dengan informasi yang lainnya.
Nah, kemudian kita lihat setelah PAH, paham, A yang berikutnya. A yang berikutnya adalah Asik. asyik berimajinasi. Asyik berimajinasi. Semua aktivitas yang dilakukan dan membaca harus membangkitkan imajinasi anak-anak kita. Dia harus bisa berimajinasi, memikirkan hal-hal yang saat ini belum dia alami. Karena imajinasi adalah bahan baku kreativitas. Jadi, mengaktifkan imajinasi itu amat sangat penting. Nah, PAHA, kemudian paham. Paham. Yang berikutnya adalah M. M. M-nya apa? M-nya adalah menyimpulkan ide besar. Lagi-lagi ini adalah kemampuan analitis dan kemampuan berpikir kritis, menyimpulkan ide besar dari apa yang sudah dibacanya. Nah, itu adalah paham, di mana P-nya perhatikan detail, A arti kosakata, hubungkan informasi, asik berimajinasi, dan menyimpulkan ide besar. Oke, sahabat. Lanjut. Yang terakhir. Yang terakhir ini apa ya? Oke. Jika kita sudah menyediakan anak-anak kita dengan bahan bacaan berkualitas, kemudian membuat aktivitas lanjutan dengan desain kegiatan yang berkualitas juga dengan paham, yang pastinya akan meningkatkan pemahaman kemampuan literasi anak-anak kita, maka sekarang kita bicara sumber-sumber lain yang dapat kita manfaatkan di internet, yang dapat kita gunakan untuk menambah koleksi buku-buku kita, sehingga kita punya koleksi perpustakaan pribadi hingga ribuan buku tanpa harus membelinya, tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah, kita sudah bahas bagaimana mendesain sebuah kegiatan. Kalaupun memang Bapak Ibu repot, maka juga dapat langsung mengunduh di tanggaedu.com. Saya sekarang akan jelaskan beberapa sumber buku-buku untuk anak-anak kita yang dapat kita manfaatkan secara gratis dari internet. Oke, yang pertama sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah dari tanggaedu.com/media belajar. Oke, tanggaedu.com/media belajar. Nah, kemudian ada lagi sumber-sumber yang berikutnya, yaitu kita lihat ini adalah ipusnas.id. ipusnas.id. Ini adalah perpustakaan digital nasional, sehingga Bapak Ibu semua itu akan bisa mengakses buku-buku di perpustakaan nasional tanpa harus datang ke sana. Tapi semuanya tentu saja berupa buku elektronik. Jadi Bapak Ibu harus mendownload dulu aplikasinya, baik di handphone maupun di laptop. Kemudian nanti bisa meminjam ribuan buku yang ada di sana. Ya, seperti layaknya perpustakaan pada umumnya. Kemudian yang berikutnya, kita lihat lagi, ini adalah sumber yang kedua. Kemudian sumber yang berikutnya itu adalah literacicloud.org atau literacicloud.org. Ini adalah buku-buku untuk anak hingga anak SD, TK hingga SD, dan terdiri dari berbagai bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa daerah, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, bisa dipilih dan itu ada ratusan buku di sana dan bisa kita unduh ya. Untuk yang berbahasa Indonesia ada ratusan buku, tapi dengan bahasa-bahasa lain jadi banyak sekali jumlahnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ada juga kita bisa buka di internet, itu adalah letsreadasia.org atau org letsreadasia.org. Di sini juga terdapat banyak sekali buku-buku untuk anak-anak TK hingga SD yang dapat digunakan, buku cerita bergambar. Jadi, dengan kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu, maka kita memiliki koleksi pribadi dengan ribuan buku tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi, banyak sekali kemudahan yang dapat kita peroleh dan manfaatkanlah sebanyak-banyaknya untuk anak-anak kita. Karena untuk apa lagi kalau bukan untuk anak-anak kita. Kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Dan Bapak Ibu, jika memang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang disampaikan atau ada yang didiskusikan, maka bisa menghubungi
Kami di Tangga Edu atau saya melalui WhatsApp 08111666440 atau dapat ke media sosial Tangga Edu. Nanti kita bisa bersama-sama membantu Bapak Ibu untuk memanfaatkan media-media belajar yang ada di internet. Semua untuk siapa? Semua untuk anak-anak kita, dan insya Allah semua itu akan menjadi amal baik bagi Bapak Ibu semua. Selalu bersemangat, kita akan menantikan Indonesia dengan anak-anak yang cerdas literasi dan mereka bersiap bersaing di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semua, sudah kita simak ya apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari yang sudah diinformasikan tadi, yaitu tentang literasi ya, membaca dan menulis. Aktivitas membaca dan menulis di masa pandemi ini. Bagaimana caranya sudah beliau sampaikan, dan literatur-literatur yang sudah diberikan beliau untuk referensi kita bisa menuju langsung tanpa harus kita ke perpustakaan ya, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Oke sahabat semua, sampai di sini dulu untuk saya menyampaikan materi yang terakhir pada malam ini ya. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, serta dilancarkan segala urusan kita. Dengan doa dan usaha, insya Allah kita akan menjadi sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.